Selamat datang teman-teman semuanya. Sebentar. Oke, selamat datang teman-teman semuanya di acara kita pada malam hari ini di Short Course TOEFL Structure. Alhamdulillah kita adakan tiap 2 pekan sekali. Dan di pekan ini kita akan mengadakan Short Course TOEFL, kemudian 2 minggu kemudian akan kita adakan Short Course IELTS. Seperti itu ya teman-teman. Insya Allah kita akan rutin mengadakan 2 minggu sekali di hari Minggu di jam yang sama seperti ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa teman-teman. Di sini ada teman-teman yang join dari offline class dan juga online class. Di sini ada banyak member Flip yang ingin belajar bersama. Selamat datang teman-teman semuanya. Sebelumnya saya akan perkenalkan apa itu Flip. Jadi Flip English ini merupakan salah satu lembaga pendidikan dan bahasa di Kampung Inggris Pare. Dan juga untuk teman-teman offline pasti tidak asing lagi di tempat ini, dan untuk teman-teman online yang mungkin belum sempat untuk datang ke Kampung Inggris, jadi disinilah Flip berada di Jalan Dr. Wahidi nomor 21 Pelem Kampung Inggris Pare. Dan seperti yang teman-teman ketahui bahwa Flip ini memiliki online dan offline class. Jadi di online class ini teman-teman bisa belajar di mana saja. Via kami fasilitasi via Zoom dan juga WA, dan juga ada berbagai program. Adapun di offline class teman-teman bisa langsung belajar di Kampung Inggris Pare. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah memiliki waktu yang luang, jadi bisa datang ke Kampung Inggris Pare. Berikut, jadi ini bisa dilihat programnya di online class. Teman-teman bisa kunjungi Instagram kami di online class, di highlight ini bisa teman-teman kepoin. Dan juga offline class ada di sini semua. Next, di online class kami ada Basic English, TOEFL, dan juga IELTS. Untuk bergabung di program ini silahkan teman-teman sesuaikan dengan target teman-teman dan juga kemampuan teman-teman. Di offline class sama kita punya program utama yaitu Fundamental English, ini sama setara dengan Basic English, TOEFL, dan juga IELTS. Nah, kabar baik untuk hari ini teman-teman yang sedang bergabung pada malam hari ini. Jadi teman-teman baik offline class maupun online class silahkan screenshot voucher ini, voucher ini di layar teman-teman ini. Jadi voucher ini nantinya akan berlaku, mohon maaf, ini saya salah ya. Jadi berlaku hingga 31. Jadi voucher ini mungkin teman-teman yang ingin belajar offline, mengunjungi langsung di Kampung Inggris Pare, nanti silahkan teman-teman bisa menunjukkan voucher ini. Kami batasi hingga 10 Januari. Jadi teman-teman bisa booking dulu. Misalnya teman-teman udah ada plan nih di Kampung Inggris Pare, mau belajar Basic English, TOEFL, ataupun IELTS, bisa klaim salah satu voucher ini dan teman-teman akan mendapatkan potongan belajar sesuai voucher yang ada di sini. Nah, untuk info lebih lanjutnya, teman-teman bisa WA admin 08133736162 admin 1. Silahkan teman-teman menghubungi admin untuk misalnya teman-teman sudah ada plan nih di bulan Desember, Januari, ataupun sampai Maret ya, Maret 2021. Mohon maaf ini saya salah. 2021. Jadi teman-teman yang sudah mau ke Kampung Inggris silahkan klaim voucher ini. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Itu pengantar dari saya. Adapun nanti untuk yang lainnya, untuk kehadirannya nanti saya akan berikan sebuah kode unik. Jadi nanti teman-teman silakan jika ingin mendapatkan e-sertifikat ataupun ingin mendapatkan e-book
Pintunya tutup sih. Jelek banget. Oke, untuk mendapatkan, silakan yang lainnya untuk di-unmute dulu yang baru join. Untuk mendapatkan sertifikat dan juga e-book, silakan nanti melihat terus acara pada malam hari ini. Dan juga teman-teman bisa, nanti saya akan berikan kode unik di layar teman-teman. Nanti silakan di screenshot sebagai bukti hadir teman-teman pada malam hari ini. Dan nanti bisa dikirim hasil screenshotan tersebut di Miss yang ada di di pamflet short course, nanti saya akan berikan seperti itu. Oke, karena sudah 7.40, saya undang Miss Nining untuk menjadi pemateri pada malam hari ini. Oke, Miss Nining. Oke. Halo. Ya, dengar Miss Nining. Halo, ada suaranya? Dengar, Miss. Dengar Miss Nining. Dengar. Ada, Miss. Saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya hari ini ya. Kita belajar hari ini tentang materi adjective clause ya. Sebelumnya teman-teman udah pernah belajar tentang materi adjective clause? Udah ya? Belum. Apa sih adjective clause itu ya? Jadi adjective clause itu adalah sebuah klausa yang berfungsi untuk menjelaskan noun ya. Yang berfungsi untuk menjelaskan noun. Kenapa? Nah, kita lihat dulu fungsi dasar adjektif itu apa. Fungsi dasar adjektif adalah kata sifat. Kata sifat apa? Kata sifat untuk menjelaskan noun ya. Maka adjective clause itu adalah sebuah klausa yang berfungsi untuk menjelaskan noun. Adjective clause ya, dia punya 4 tipe. Yang pertama ada relative pronoun sebagai subjek atau RPS. Yang kedua, relative pronoun sebagai objek atau RPO. Yang ketiga, relative pronoun sebagai position atau RPP. Dan yang keempat adalah relative pronoun sebagai relative adverb ya. Jadi ada 4 jenis dari adjective clause. Ada RPS, RPO, RPP, dan RA. Nah, selanjutnya akan membahas masing-masing dengan dari jenis adjective clause ini. Kita masuk. Yang pertama, kita masuk tentang relative pronoun sebagai subjek ya, atau RPS. Nah, konjungsinya apa aja sih? Konjungsi itu apa? Konjungsi itu adalah kata hubung. Kata hubungnya terdiri dari who, which, dan that ya. Who itu untuk orang, which itu untuk benda, that itu untuk orang dan benda. Rumusnya apa? Rumusnya adalah conjunction ketemu verb ketemu objek. Nah, dalam kurung ini objeknya ini bisa digunakan atau enggak ya. Jadi bisa ada objek, bisa juga tidak ada. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama ada klausa ada kalimat pertama yaitu the doctor has 2 sons ya. Dokter memiliki 2 anak. Nah, ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, he stands in front of office. Dia berdiri di depan office. Nah, ini ada kalimat pertama dan kalimat kedua. Nah, kita bagaimana cara menghubungkan antara kalimat pertama ini dengan kalimat yang kedua? Caranya gimana? Caranya kita dengan menggunakan conjunction who ya. Nah, kita lihat di sini ternyata subjeknya sama ya. Subjeknya yang pertama itu the doctor, subjek yang kedua adalah he.
Nah, he-nya ini balik The kemana? doctor who He-nya has ini two baliknya ke sons the stand in front of office. doctor, ya. The doctor Nah, the doctor who has two sons stand in front of office. Nah, who di sini dia menggantikan he-nya. Jadi subjeknya the doctor, ya. Ini conjunction-nya. Ini verb pertama, kata kerja pertama, ini kata kerja kedua. Jadi the doctor yang memiliki dua anak berdiri di depan office, ya. Karena subjeknya yang sama, maka kita hilangkan salah satunya he dengan menggantikannya dengan who, atau hubungnya adalah who, ya. Nah, karena dokter ini orang, maka kita gunakan who. Jangan kita gunakan which. Tapi boleh juga the doctor who ini kita gantikan dengan that, ya. Kenapa? Karena that ini bisa digunakan untuk orang dan benda. Yang kedua, ini contohnya, the river is polluted, it flows through the town, ya. Ini subjeknya the river, subjek yang kedua it. Nah, it di sini dia balik kemana? It-nya balik ke the river, ya. Nah, cara penggabungannya gimana? Ini kan kalimat pertama, ini kalimat yang kedua. Nah, untuk menghubungkan kalimat pertama dengan kedua, kita gunakan yang namanya conjunction atau kata hubung. Nah, karena the river adalah benda, ya. Kalau benda, maka kita gunakan which, ya. Nah, di sini subjeknya the river, ini verb-nya pertama, ini verb yang kedua. Jadi ingat ya, kalau ada satu conjunction, teman-teman, maka jumlahnya itu harus ada dua verb. Kalau ada dua conjunction, maka jumlah verbnya berapa? Jumlah verbnya 3. Jadi verb ini jumlahnya harus lebih dari 1 dibandingkan conjunction-nya. Kalau 3 conjunction gimana? Ya 3 conjunction berarti jumlahnya 4 verb, ya. Seperti itu. Nah, ini konsep dasarnya, ya. Satu conjunction harus ada 2 verb, 2 conjunction harus ada 3 verb. 3 conjunction harus ada 4 verb. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman? Maaf, Miss. Saya ingin bertanya. Ya, Kak. Gimana? Kan di situ kan tadi dibilangin kalau misalkan satu conjunction itu 2 verb. Apakah 2 verb itu verb 1 aja atau verb 1, verb 2? Gimana kita caranya tahu itu pakai verb 1 atau verb 2? Sebenarnya bisa sih ada verb 1, verb 2-nya, asalkan itu logis gitu. Kayak di sini kan ya, kalau di contoh yang pertama, ini kan contoh yang pertama dia pakainya simple present, ya. Ini verb 1, ini verb 1. Nah, contoh yang kedua dia juga sama pakainya simple present. Bisa juga ya pas simple past tense. Asalkan kalimatnya logis gitu, masuk akal. Menghubungkan dengan tesis pertama dengan tesis yang kedua. Oke, kita masuk lagi ya. Ada lagi Kak pertanyaannya? Udah itu aja. Terima kasih. Sama. Miss, saya izin tanya. Ya, silakan Kak. Itu berarti kan tadi tensesnya sama. Berarti tensesnya itu sama. Kalau saya lihat has two sons berarti yang di anunya juga has two sons dan stand in office juga sama stand in front office. Iya. Benar Kak? Iya benar. Ini tensesnya sama. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, kita pindah lagi ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu tentang RPO, ya, relative pronoun sebagai objek. Nah, kalau tadi relative pronoun sebagai subjek, apa sih relative pronoun sebagai subjek, ya? Tadi saya agak lupa. Jadi relative pronoun subjek ini subjeknya yang hilang, ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, subjeknya yang hilang. Kenapa? He-nya kan tadi nggak ada. Ini juga sama, I-nya juga, it-nya juga nggak ada. Jadi di penggabungan antara kalimat satu dengan kalimat kedua, he-nya hilang, ya, subjeknya hilang. Saya agak sedikit lupa. Oke. Kita masuk ke relative pronoun objek. Nah, kalau relative pronoun objek berarti siapa yang hilang? Berarti objeknya.
Kita lihat ya contoh yang di bawah. Nah, relative pronoun sebagai objek, dia ada dua jenisnya. Ada yang objek of verb transitif. Apa sih itu verb transitif? Verb transitif itu kata kerja yang memiliki objek ya, atau kata kerja yang membutuhkan objek. Itu namanya verb transitif. Konjungsinya apa aja sih untuk relative pronoun sebagai objek? Ada 3 ya. Ada whom, which, that. Whom, which, that. Whom itu untuk orang, which itu untuk benda, that itu untuk orang dan benda. Rumusnya apa? Rumusnya itu adalah conjunction, subject, dan verb ya. Kalau yang tadi RPS itu conjunction, verb, dan objek. Kenapa? Karena subjeknya hilang. Makanya conjunction, verb, bisa objek ya. Karena RPS, ingat RPS berarti subjeknya hilang, S. Kalau RPO berarti O-nya hilang, objeknya hilang. Makanya rumusnya langsung conjunction, subjek, dan verb. Ini jangan coret-coret ya. Oke, sini kita lihat contohnya. Nah, I see the man. Nah, ini subjeknya I. Ini verbnya si. Nah, the man inilah objeknya. Ini kalimat pertama. Yang kedua, ada you, subjeknya, verbnya visited. Objeknya siapa? Objeknya him. Nah, ini kalimat yang kedua. Miss Nining, maaf. Miss Nining, maaf, itu commute sepertinya mic-nya. Ya. Tadi saya ulang lagi dong ya. Tadi sampai sini ya? Waduh, kok bisa ke unmute ya? Ya, saya ulang lagi ya. Nah, tadi kan ada RPS ya. RPS itu apa? Relative pronoun sebagai subjek. Kalau RPS berarti subjeknya hilang. Nah, di sini kan subjeknya hilang. The doctor who has to son ya. He-nya hilang sama it-nya. Kalau RPO berarti objeknya yang hilang. Nah, di sini kita lihat ya. I see the man. Subjeknya siapa? I. Verbnya see. Objeknya adalah the man. Yang kedua, subjeknya siapa? You. Verbnya visited. Him-nya objek. Nah, him ini balik kemana? Him-nya ini balik ke si the man-nya. Ya. Nah, ini kan kalimat pertama. Ini kalimat yang kedua. Gimana cara menghubungkan kalimat pertama dengan kedua? Nah, kita hubungkan dengan yang namanya conjunction ya. Namanya juga conjunction. Conjunction itu apa? Kata hubung. Ini conjunction-nya. I, saya. Subjek. Ini verbnya. Ini objeknya. Nah, whom, itu ingat ya. Whom itu rumusnya ketemu subjek dengan verb ya. Subjeknya. Terus ketemu verbnya. Nah, kita lihat di sini. Him-nya hilang kan? Nah, karena apa hilang? Karena ini namanya RPO ya, karena objeknya ini hilang. Jadi si the man ini, him ini sudah digantikan oleh si whom-nya. Seperti itu. Yang kedua, ada I sold the lamb ya. Subjeknya I, verb-nya sold, objeknya siapa? Objeknya the lamb. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, my aunt gave me ya, ini verb-nya, ini objeknya, ini objeknya. Jadi untuk give ini ya, atau give, dia yang namanya itu bitransitif ya, verb yang memiliki dua objek. Lobe. Sorry teman-teman, HP-nya apa? Facebooknya lobe. Sorry ya. Nah, ini dari mana? Subjeknya I, verbnya sold, objeknya the lamb. Yang kedua, ini kalimat yang pertama. Yang kedua, kalimatnya my aunt gave me the lamb ya. Ini subjeknya my aunt. Verbnya gave. Objek yang pertama me, objek yang kedua the lamb. Nah, ini khusus gave ya. Jadi gave ini yang namanya bitransitif ya. Verb kata kerja yang memiliki dua objek. Hanya verb tertentu saja yang memiliki dua objeknya semuanya. Nah, kita lihat di sini. Ternyata kalimat pertama dengan kalimat kedua ini sama. Sama apanya? Objeknya sama. Siapa? The lamb ya. Makanya di sini, the lamb yang keduanya dihilangkan. Jadi, I saw the lamp which my aunt gave me ya. Saya menjual lampu yang tante saya berikan ke saya.
Jadi with di sini, conjunction di sini dia menggantikan the lamb yang dihilangkan yang kedua ya. Makanya verb-nya yang pertama short, verb yang kedua lah gave ya, objeknya the lamb, subjeknya I. Ini rumusnya conjunction, subjek, dan verb. Ini untuk RPO. Dan sampai teman-teman ketukar antara RPS dengan RPO ya. Kalau RPS itu rumusnya apa? Conjunction, verb, baru objek. Kalau RPO, conjunction, subjek, verb ya. Ingat RPS itu kan RPS, S berarti subjeknya hilang. RPO, O berarti objeknya hilang. Seperti itu. Ya, dihafalkannya. Kita masuk lagi ke materi selanjutnya. Nah, ini yang tadi objek of verb transitif, yang kedua adalah object of preposition ya. Preposition itu apa? Preposition itu kata depan. Conjunction untuk object of preposition itu ada dua ya teman-teman, hanya whom dan which. Whom ini untuk orang, which ini untuk benda. Nah, rumusnya ada dua. Yang pertama preposition, ketemu conjunction, ketemu subject, ketemu verb. Nah, ini untuk kalimat yang formal ya. Biasanya di soal TOEFL, ITP, ya khususnya. Nah, dia menggunakan yang rumus formal. Yang mana? Yang prepositionnya di depan conjunction. Nah, tapi dia bisa juga prepositionnya jatuh setelah verb ya. Tapi biasanya yang digunakan ini yang pola pertama. Preposition, ketemu conjunction, ketemu subjek, baru verb. Ini contohnya. I sold my computer to a person ya. Nah, ini subjeknya I, verbnya sold, objeknya my computer. Nah, ini to-nya preposisi ya. A person adalah objek of preposisi, itu saja OP. Yang kedua, the person paid me $200. Ini subjeknya, verbnya, ini objeknya. Gimana sih cara menghubungkan kalimat pertama dengan kedua? Nah, kita gunakan yang namanya kata hubung. Kata hubungnya siapa? Kata hubungnya whom ya. Kenapa pakai whom? Karena the person itu kan orang, makanya kita pakai whom. The person to whom I sold my computer paid me $200. Nah, ini yang formal. Kalau ini yang informal, kenapa? Karena punya atau preposisinya ini letaknya setelah verb ya. Ini kan verbnya. Ini juga verbnya. The person, subjeknya, whom, orang yang saya jual komputer saya membayar ke saya $200. Jadi karena di sini ada preposisi ya, preposisi itu letaknya harus di depan dari conjunction-nya. Kita yang gunakan yang kalimat formal. Jangan letakkan preposisinya di setelah verb ya, karena ini informal. Biasanya di suatu verb itu preposisinya di depan dari conjunction. Ini untuk penggunaan object of preposition. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nanti di belakang slide ada latihan soalnya ya, kita bahas bareng-bareng biar materinya kepake. Oke. Ini udah. Nah, tadi penggunaan whom, sekarang penggunaan which ya. Ini contohnya Sam started the business with this money. Nah, ini namanya preposisi with itu. This money ini adalah object of preposisi. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, the money come from his friend-nya. Ini subjeknya, ini verbnya, ini prepositional question. The money, subjeknya. Nah, tadi kan ada the money ini, this money ini kan objek of preposisi ya, makanya kita letakkan si with ini preposisinya sebelum with, conjunction. Sam started his business come from ini verb pertama, ini verb yang kedua. Ini conjunctionnya with ya. Kenapa pakai with? Karena the money itu benda. Nah, ini pola yang formal. Kalau pola yang informal, dia preposisinya malah di belakang dari verbnya ya. Tapi kita gunakan yang formal. Kenapa? Karena di suatu verb itu kalimatnya kalimat yang formal. Sampai sini ada yang ditanyakan?
Excuse me, Miss. Can I ask a question? Ya. Okay, from relative pronoun as object or RPO, can you give to we are the contoh yang lain gitu, Miss? Contoh yang lain. Apa? Kakak mau bikin kalimat? Ya kan? Gimana? Ada? Teman-teman punya saran buat bikin contoh dari object of preposition atau object of transitive, Kak? RPO, Miss. RPO, yang mana? Ada dua nih jenisnya. Ada yang transitive, ada yang object of preposition. Next slide. Ya. Ini? Yang ini? Ya, yang ini. Oke, ya, kita ada sebenarnya di bawah, di belakang. Mana ya? Nah, ini nomor 5 ya, ini contohnya. Kita lihat di sini. Ini ada coret-coret. Subjeknya siapa? Subjeknya the size of the shape of a nail ya. Verb-nya mana? Verb-nya depend. Verb-nya depend. Nah, intended ya. Ini verb-nya. Ternyata intended ini punya yang namanya bond preposition. Bond preposition-nya apa? For ya. Nah, di soal nomor 5 ini, dia sudah ada verb pertamanya depend, verb keduanya adalah intended. Nah, karena dalam satu kalimat itu, tidak boleh ada dua verb ya, tanpa conjunction, maka kita cari yang ada conjunction-nya. Ternyata ABCD ada conjunction-nya. Tapi kita lihat ya, ternyata intended ini punya yang namanya bond preposisi. Siapa? For. Nah, maka kita cari for. Nah, ada conjunction-nya with. Oke, berarti tinggal antara Bravo dengan delta. Nah, ingat ya teman-teman, kalau ada preposisi ya ketemu with ya, tadi ada di slide sebelumnya, maka dia ketemu apa? Ketemu yang namanya subjek dan verb. Maka jelas jawabannya lah Bravo. Jadi kalau ada preposition ketemu with, dia harus ketemu subject verb. Nah, tapi di sini ternyata intended ini punya bond preposition ya, namanya apa? For. Makanya for ini letaknya di depan dari conjunction-nya. Jadi preposition with ketemu subject verb. Ini contoh lain. Jadi kita analisis ya. Jadi dalam satu kalimat atau satu soal, kalau ada dua verb, maka harus ada yang namanya conjunction ya. Satu conjunction tapi. Kalau ada 3 verb, berarti harus ada berapa conjunction? Dua conjunction. Kita lihat di nomor 5 ini, ternyata dia belum ada conjunction-nya, padahal dia sudah ada 2 verb. Nah, tapi hati-hati, ternyata si intended ini dia punya namanya bond preposition. Bond preposition itu apa? Preposisi yang terikat dengan sebuah kata lainnya, bisa adjektif, bisa noun, bisa verb. Salah satunya intended ini dia terikat dengan yang namanya for, makanya for kita letakkan di depan. Kenapa? Karena kita gunakan rumus yang formal ya. Di dalam soal TOEFL itu rumusnya itu atau kalimatnya memilih yang formal, bukan yang informal. Jadi bukan which it is for intended ya. Jadi intended for-nya kedepankan, for which it is intended. Ini udah cek. Oke. Ada pertanyaan lagi, Kak? Siapa tadi, Kak Wiwi ya? Belum, kalau nggak salah. I think enough, Miss. Thanks for your answer. Sama-sama, Kak. Saya hapus ya. Jadi kejawab nih ya saat pelatihan soalnya. Emang sih kalau soal struktur itu struktur itu kalau nggak latih, kalau cuma materi latihan kurang latihan kurang greget ya.
Harus ada latihan. Udah. Oke, kita masuk lagi jenis yang ketiga, itu yang namanya relative pronoun as possession. Apa possession itu? Ya, possession itu artinya kepemilikan. Nah, conjunctionnya apa? Conjunctionnya cuma satu, whose. Nah, whose ini bisa digunakan untuk orang dan benda. Rumusnya sederhana, conjunction ketemu noun ya. Kenapa? Namanya juga kepemilikan, berarti dia ketemu noun. Oke. Nah, ini contohnya ada dua. Nah, di sini ini kalimat pertama. Ini kalimat yang kedua. Free Cycle is an online community. Ya, ini subjeknya, ini verb-nya, ini Ana ya, Mbak Ana ya, atau CS. Nah, di sini namanya non phrase ya. Jadi rumusnya subjek ketemu be ya, is itu keluarga be ya. Ketemu yang namanya Mbak Ana. Mbak Ana itu apa ya? Mbak Ana itu adjective, noun, adverb. Itu namanya Mbak Ana. Atau di buku lain disebutin juga CS ya, complement of subject. Ya terserah lah, itu istilah doang. Pokoknya di sini subjek ketemu is ya, ketemu noun. Yang kedua ada its member. Nah, ini namanya kepemilikan. Its-nya balik kemana? Ya, its-nya ini baliknya ke si community-nya. Membantu setiap yang lain. Makanya ini kan ada kalimat pertama, kalimat yang kedua. Mereka punya kesamaan dalam hal apa? Dalam hal kepemilikan ya. Kepemilikan dari siapa? Kepemilikan dari si community. Nah, ketika digabungkan, physical ya, subjeknya, ini verb-nya. Nah, ini conjunction-nya ya. Ingat, whose itu harus ketemu noun ya. Noun-nya siapa? Member. Ini verb yang kedua. Jadi physical adalah komunitas online yang anggotanya membantu setiap yang lain. Nah, whose ini dia menggantikan siapa? Menggantikan its-nya. Ya, kan tadi its member. Makanya dia yang dinamakan relative pronoun as possession-nya. Jadi pronoun yang menggantikan kepemilikan. Nah, yang kedua ada you want a person item. Ini subjeknya, ini verb-nya, ini objeknya. Nah, ini yang kalimat yang kedua, the person will suggest a way for you to get it. Nah, ini the person. Nah, a person item ini kepemilikan siapa? Kepemilikan dari si the person. Ini kalimat pertama, ini kalimat yang kedua. Oke, tarik dulu ya. Oke. Nah, digabunginnya gimana antara kalimat satu dan kedua? Kita gunakan yang namanya conjunction ya. Karena namanya juga conjunction itu kata hubung. Ini conjunction-nya. Ingat, whose itu harus diikuti noun ya. Nah, whose ketemu noun ini, dia boleh langsung ketemu verb ya. Ini kan langsung ketemu verb nih. Whose ketemu noun langsung ketemu verb. Tapi bisa juga whose ketemu noun ketemu subjek dan verb itu juga boleh. Pokoknya whose itu ketemu noun ya. Terserah mau ketemu verb, mau ketemu subjek verb. Itu juga boleh. Person ya, orang yang itemnya kamu ingin akan menyarankan cara untuk kamu untuk mendapatkan itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang materi relative pronoun RPP? Kalau tidak ada, kita lanjut saja. Nah, yang keempat ya, relatif adverb ya. Adverb itu apa sih? Adverb itu adalah kata keterangan. Yang juga relatif adverb, kata keterangan. Nah, conjunction-nya apa? Ya, when, where, why, preposition ketemu with dan that ya. Nah, where itu untuk penggunaan tempat, when itu untuk penggunaan waktu, why itu untuk alasan, preposition substitute untuk tempat dan waktu, that juga tempat dan waktu. Nah, ini rumusnya ya. Semua relative adverb itu rumusnya conjunction subject ketemu verb. Nah, dia bisa bertemu dengan objek. Nah, itu terserah kalimatnya. Apakah dia mau pakai objek atau tidak. Yang penting conjunction subject verb objek boleh, atau conjunction subject verb aja juga boleh. Ini contohnya untuk penggunaan tempat ya. The factory is going to close soon. I work there. Nah, ini subjeknya ya. Ini kan nama tempatnya. Ini verbnya. Ini subjeknya, ini verbnya. Nah, dari sini baliknya kemana? Dari sini baliknya ke factory, pabriknya. Nah, ini kan kalimat pertama. Ini kalimat yang kedua. Gimana cara menghubungkannya? Kita gunakan yang namanya conjunction. Conjunction-nya siapa? Where ya. The factory
pabrik di mana saya sedang bekerja, sedang doanya. Jadi subjeknya factory, ini conjunction-nya, ini subjek yang kedua, ini verb-nya, ini yang verb yang kedua. Atau bisa juga pakai at which ya. Preposition ketemu which. Kok pakainya at, Kak? Iya, karena di pabrik ya. Jadi penggunaan preposisi ini tergantung kepada noun-nya atau nama tempatnya. Kalau ada factory pakainya at factory ya. Factory at which ya artinya sama. Pabrik di mana saya bekerja saya akan close down. Atau bisa juga pakai date ya. Break di mana saya bekerja juga close down. Jadi bisa dipakai where, bisa pakai at which, bisa pakai date. Tapi biasanya yang sering digunakan yang ini dan ini. Ini jarang. Tapi bisa, tapi benar, tapi jarang. Yang paling sering itu yang ini. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang tempat relative adverb sebagai place? Oke, kita masuk lagi ya. Oh, ada yang ketinggalan berarti. Nah, kita masuk ke relative adverb time dan reason ya, waktu dan alasan. Ini kalimat pertamanya. Ini kalimat yang kedua. The day was a storm warm. The trial to take place on the day. Nah, ini waktunya, keterangan waktunya. Oke, cara gabunginnya gimana? Kalau kita menjelaskan tentang waktu, kita gunakan conjunction yang namanya when. Oke, the day, hari ketika percobaan untuk mengambil tempat adalah storm warm. Nah, when itu harus ketemu yang namanya subjek dengan verb ya, sama dengan where. Dia polanya lengkap, harus ketemu subjek verb. Ini verb yang kedua. Tapi dia juga bisa pakai on which. Kok pakai on, Kak? Nah, tadi kan di sini ada on the day. Makanya preposisinya pakainya on which. Ya, the trial take place on one. Tapi ini yang paling sering digunakan ya, ini jarang. Reason. Yang ketiga, alasan. Nah, kalau pakai alasan berarti kita pakai conjunction-nya why ya, mengapa. Kamu seharusnya memberikan saya alasan yang bagus mengapa kamu tidak datang ke rumah saya. Ini kan subjek verb-nya. Ini juga subjek verb-nya. Untuk why ya, penggunaan why di depannya harus ada reason-nya untuk relative adverb dari adjective clause. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau sudah, kita masuk ke yang namanya peringkasan. Oke, enough, Miss. Oke. Nah, peringkasan adjective clause itu ada dua jenisnya, teman-teman. Ada yang namanya reducing, ada yang namanya omitting ya. Reducing ini digunakan untuk apa? RPS verbal. Dan reducing untuk yang ada kata the first, the only, the second atau kali bilangan bertingkat. Untuk yang reducing. Nah, RPS verbal apa? Tadi RPS ya, relative pronoun sebagai subjek. Berarti subjeknya hilang ya. Ingat ya. Ini kan tadi rumus aslinya. Oke, bentar ya. Nah, conjunction-nya apa ya? Karena RPS, jadi RPS conjunction apa? Who, which, that. Ya, kok ada coret-coret di sini? Oke, who, which, that. Nah, tadi kan sudah rumusnya ya. Rumus RPS apa? Conjunction, ketemu verb kan, baru ketemu objek. Nah, ini aslinya rumusnya verb. Untuk RPS ya, untuk penggunaan reducing RPS verbal, nah who, which, that-nya atau conjunction-nya dihilangkan. Nah, tinggal verb-nya, tapi verb-nya dirubah menjadi verb ing atau verb 3. Kalau verb ing untuk kalimat yang aktif ya, kalau verb 3 untuk kalimat yang pasif. Jadi tinggal noun ketemu verb ing atau verb 3 ya.
atau rumus sifatnya itu kalau ada teman-teman ketemu noun langsung ketemu verb ing ya, atau noun langsung ketemu verb 3, berarti dia adalah hasil peringkasan adjective clause. Namanya apa? Namanya reducing. Kalau verb ing berarti aktif, kalau verb 3 berarti dia pasif. Ini contohnya, the doctor who stand has to stone ya. Ini konjungsinya kan, who, ini verbnya. Nah, gimana peringkasannya? Kita tinggal ganti saja, who-nya kita hilangkan. Nah, stance-nya ini, verbnya kita rubah menjadi standing. Kenapa standing? Karena dia merupakan kalimat aktif ya. Dokter yang berdiri memiliki dua anak. Berdiri, berarti dia aktif. Karena kalimatnya aktif, pakainya verb ing. Ya, di sini noun ya. Makanya rumusnya adalah noun kalau ketemu verb ing, berarti dia adalah hasil peringkasan dari reducing atau adjective clause. Yang kedua, cake which was baked by Alan is delicious. Nah, kita lihat di sini ada conjunction, ada verbnya. Buat diringkas, di mana peringkasannya kita hapus switch-nya atau konjungsinya. Nah, tinggal was bought ya. Nah, was bought ini kita karena kalimatnya pasif, kita ubah dia langsung verb 3-nya. Jadi kita ambil saja verb 3-nya. Artinya gimana? Cake yang dibawa oleh Alan adalah enak. Ya, jadi bought ini noun yang ketemu verb 3 langsung berarti dia merupakan hasil dari peringkasan adjective clause yang pasif. Tapi kalau teman-teman ketemu yang namanya tenses perfect ya, tenses perfect yang has talk, ini kan present perfect. Nah, dia punya ciri khas sendiri. Kenapa? Jadi punya konjungsinya tetap kita hilangkan. Nah, has-nya ini kita ubah menjadi having. Ya. Jadi ini untuk yang kalimat aktif, having talk. Ini namanya peringkasan reducing dari adjective clause untuk tenses yang present perfect. Sampai sini teman-teman ingin ada yang ditanyakan tentang peringkasan reducing yang RPS verbal? Dari cari-cari aja nih. Irfan. Kalau yang pakai has itu, kalau pakai verb 3-nya berarti gimana, Miss? Nah, verb 3-nya tetap sama ya, jangan diganti-ganti. Yang dirubah itu cuma yang have, keluarga have-nya. Kalau ini have, kita tinggal ganti have jadi having. Oh. Okay. Iya. Untuk yang ini ya. Nah, ini kan tensesnya present perfect nih, Kak. Nah, kan tenses perfect itu kan present perfect itu keluarga have ketemu verb 3 kan. Ya kan, rumus aslinya. Tapi di sini pakainya has. Kenapa? Karena subjeknya the boy ya. The boy itu kan subjeknya singular, makanya pakainya has. Kalau the boys, di sini the boys, berarti di sini pakainya have talk. Nah, have-nya kita rubah menjadi having. Mau pakai have, mau tensesnya pakai have, mau tensesnya pakai has, mau tensesnya pakai had, semuanya sama, dirubahnya menjadi having. Untuk yang reducingnya. Mau have, mau has, mau had, semuanya sama pakainya having. Kalau sudah direduksi. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kok Kak direducing sih Kak? Iya. Kalau kita masih masukkan was both-nya, contohnya di sini, nanti dia double verb dong. Kenapa? Karena satu kalimat itu ya dua verb seperti biasa. Itu rumus dasarnya. Nah, prinsip dasarnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Yang kedua itu ya ada yang tanya. Iya, reducing itu fungsinya untuk peringkasannya. Jadi kita kalau nulis writing itu biar tidak terlalu banyak penggunaan katanya. Jadi lebih ringkas. Si dokter beli depan meja. Oke, boleh juga. Benar, Kak?
Benar Kak, kalimatnya benar. Ya, karena ada kata subjeknya, verb-nya ada has ya, dan standing ini peringkasan dari adjective clause-nya, jadi noun langsung ketemu verb ini. Oh, boleh. Boleh Kak, iya. Oke, sama-sama. Teman-teman semua bermasalah. Sorry ya teman-teman, jaringan tiba-tiba hilang. Lagi. Sorry ya. Maaf banget ya tadi ya. Di sini kan tadi. Maaf ya. Nah, yang kedua, reducing ya untuk penggunaan yang bila teman-teman menemukan bilangan bertingkatnya the first, the only, the next. Nah, ini rumus sama. Who, which, that. Ini conjunctionnya ketemu verb. Nah, karena di reducing ya, berarti diringkas. Nah, which, that yang kita hilangkan, tinggal verb-nya. Tapi verb-nya ini kita gantikan dengan yang namanya to infinitive. Apa to infinitive itu? Jadi to infinitive itu adalah to ketemu verb there. Verb there itu apa? Verb there itu namanya verb asli ya. Verb yang tanpa S atau IS. Tanpa ada I-nya, belakangnya, tanpa ED-nya. Itu namanya to verb there ya. Jadi itu ketemu verb asli. Ini contohnya, she was the only one who survived the crash. Nah, ini pemicunya ya. Oke. Kalau ada the only who survived, bla bla bla. Nah, who survived ini kita rubah menjadi to infinitive ya. Jadi to ketemu verb there. Ini to infinitive. Jadi who survived ini kita rubah menjadi to infinitive. Jadinya to survive. Yang kedua, the first student who passed the exam was Andy. Oke, ini bilangan bertingkatnya, ini adjective clause-nya. Nah, karena ada kata the first ya, maka kita rubah saja hurufnya jadinya to pass. Jadi kalau ada teman-teman menemukan soal ada bilangan bertingkatnya dan the only-nya, untuk yang adjective clause-nya bisa langsung dirubah menjadi infinitive untuk diringkas. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tentang ringkasan reducing untuk kalimat bertingkat? Bilangan bertingkat. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke omitting ya. Omitting itu ada 3 jenisnya, ada RPS non-verbal, ada RPO, serta RA. Untuk RPS non-verbal ya, sama ya, jadi who, which, that ya, rumus RPS kan ini kan, which, that ketemu verb. Nah, karena yang namanya non-verbal, dia hendak ketemunya namanya bak keluarga Mbak Ana.
Mbak Ana itu apa? A itu adjective, N itu noun, A belakang itu adverb ya. Nah, untuk RPS non-verbal, konjungsinya kita hilangkan, verbnya juga kita hilangkan. Yang tersisa siapa? Yang tersisa hanya keluarga Mbak Ana ini, adjective non-adverb. Contohnya apa? The student who was ugly will be punished ya. Ketika ini konjungsinya, ini verbnya, ugly ini adjective ya. Will be punished ini verbnya. Nah, karena dia ingin kita ringkas, maka who-nya kita hilangkan saja. Jadinya the student ugly will be punished. Ya, jadi the student. Jadi teman-teman gak usah kaget kalau ada noun ketemu langsung adjective atau noun lagi atau adverb ya. Karena dia merupakan hasil peringkasan dari adjective clause berupa omitting yang non verbal. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Boleh tanya? Oke, silakan Kak. Oh ya, itu yang tadi yang sebelumnya yang sebelumnya tadi itu kenapa? Apakah nggak bisa diganti dengan ing seperti yang sebelumnya? Mana ini? Ya, itu ini, Kak. Memang harus diganti ya. Nggak bisa nggak bisa diganti dengan ing ya? Atau memang aturannya gitu? Nggak bisa, karena kalau ada kalimat bilangan bertingkat dia berubah menjadi to infinitive ya. Ini khusus istimewa untuk mereka. Kalau ada the first, the only, the third, the second, the fourth, the fifth, terserah lah. Pokoknya bilangan bertingkat. Nah, untuk yang adjective clause ini dia berubah menjadi to infinitive, bukan verb in. Itu bukan yang reducing biasa atau RPS. Karena itu past tense bukan ya? Bukan karena past tense ya? Ada yang ditanya dulu? Bukan karena past tense-nya itu ya, bukan ya? Ya, bukan. Karena ada bilangan bertingkat ya. Ya, oke, thank you. Ada lagi? Oke, sama. Jadi ada pertanyaan nanya. Oke, Miss, Ana itu apa sih, Miss? Ya, Ana itu adjective. Adjective itu kata sifat. N itu apa? Noun, kata benda. A itu apa? Adverb, ya, kata benda. Non-adverb, sister, singkatan itu. Oke. Kita balik lagi. Saya hapus dulu ya. Kita masuk. Biar langsung latihan soal ya. Biar kita tahu. Oke, sudah. Miss, tanya Miss. Oh iya. Ini tadi udah sampai sini ya. Oke, Miss, silakan Kak. Itu ya, Kak, yang student ugly. Yang ini ya student ugly, oke. Itu kalau misalnya diganti the ugly student will be punished, boleh atau enggak? The ugly student will be punished ya. Boleh. Karena di kalimat ini dia bisa juga sih jadi langsung will be punished ya. Tapi di sini di soalnya atau di contohnya ini was ugly ini adjective clause-nya berfungsi menjelaskan studentnya. Tapi bisa juga langsung the ugly student sih biar lebih cepat. Baik, terima kasih. Excuse me. Tanya yang tipe reducing itu apakah ada modalnya di tes TOEFL? Banyak, Kak, ya. Banyak. Oke. Ada lagi? Can I ask question again, Miss? Oh, silakan, Miss. Their example, the student who was ugly will be punished. Itu yang apa? Ugly itu maksudnya physical appearance or the characteristic, the meaning of ugly in kan, that sentences. Ugly kan ya gimana? Maksudnya ugly itu apa ya? Kayak sikap gitu, apa penampilan fisiknya gitu, Miss? Kata sifat ya. Adjektif itu kan kata sifat ya. Kata sifat itu beda-beda, Kak. Ada yang namanya karakter atau kualitas, itu maksudnya adjektif. Ada yang namanya age, umur juga adjektif. Bentuk juga itu adjektif. Kebangsaan juga adjektif. Temperatur juga adjektif. Present participle, past participle juga adjektif. Jadi adjektif itu banyak jenisnya, Kak. Bukan hanya karakter atau kualitas suatu benda. Kalau itu maksud yang saya maksud itu di dalam satu kalimat. Ini soalnya di contoh itu. Iya. Ugly di sini sebagai karakternya, Kak, atau kualitasnya. Karakter dari studentnya.
Oke, Miss. Oke ya, tapi bisa juga diganti yang lain ya. Gak hanya karakter yang kata sifat yang kita pikirkan, kata sifat yang bisa kita gunakan. Ternyata ya adjektif itu juga bisa ada yang lain ya, bisa ukuran, bisa bentuk dan lain sebagainya. Tergantung kalimatnya, tergantung noun-nya kita mau jelasin apa. Kita langsung masuk lagi ke RPO ya. Nah, rumus RPO tadi sudah jelas ya di depan ya. Rumus RPO itu adalah conjunction, ketemu subjek, ketemu verb. Karena namanya juga peringkasan ya, namanya omitting. Nah, yang namanya peringkasan pasti ada yang dihilangkan. Siapa yang dihilangkan? Ya conjunctionnya doang. Jadi tinggal subjek verbnya. Jadi teman-teman ya, kalau nemu soal TOEFL, noun, langsung ketemu subjek verb, langsung ketemu verb lagi. Nah, teman-teman gak usah heran. Kenapa? Karena noun ketemu subjek verb lagi ini namanya peringkasan adjective clause. Namanya apa? Namanya omitting. Nah, jadi nggak usah heran kalau teman-teman menemukan soal noun langsung ketemu subjek verb ya. Kok nounnya ada dua, Miss? Nah, ini namanya peringkasan adjective clause yang namanya omitting. Contohnya apa? The man whom I like is a smart boy ya. Ini subjeknya. Ini conjunctionnya. Ini subjek verb. Nah, untuk yang namanya peringkasan omitting, kita hilangkan saja whom-nya atau conjunction-nya. Nah, jadi terlihatnya the man, ya, noun, ketemu subjek, ketemu verb. Nah, ini boleh di soal, boleh. Kenapa? Karena dia merupakan hasil peringkasan dari adjective clause. Namanya apa? Namanya omitting. Nah, jadi, habis itu, ada yang ditanyakan lagi? Jadi, intinya apa ya? Intinya kalau teman-teman menemukan peringkasan adjective clause itu ada 3, ada 4 malah ya. Bisa noun ketemu verb ing. Itu namanya reducing aktif. Bisa noun langsung ketemu verb 3. Itu namanya apa? Reducing pasif. Bisa noun ketemu to infinitive ya. Itu namanya apa? Reducing untuk bilangan bertingkat. Atau bisa juga noun ketemu subjek verb. Namanya apa itu? Namanya omitting ya. Jadi teman-teman gak usah heran kalau ada noun ketemu verb ing, verb 3, ketemu infinitif atau subjek verb. Kenapa? Karena dia merupakan hasil peringkasan ya. Terserahlah istilahnya apa, pokoknya dia namanya peringkasannya saja itu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kita mau langsung latihan soal aja biar greget. Ya, ada soal ya. Biar tahu kan, bisa nggak sih teman-teman? Teman-teman paham nggak sih? Oke, terakhir sih ya, RA ya. Itu langsung. Nah, RA itu apa? Relative adverb ya. Siapa conjunctionnya? Cuma 3. When, where, why. Itu ketemu subject verb. Nah, namanya juga omitting kan. Omitting itu apa yang dihilangkan? Cuma conjunctionnya. Contohnya, I will not forget the day when I meet you. Oke. Ini ada noun-nya, the day. Ada conjunction-nya, when. Ini subject verb-nya ya. Nah, untuk omitting ya atau peringkasan adjective clause, conjunction-nya dihilangkan. Tinggal siapa? The day I met you. Jadi teman-teman gak usah heran kalau noun ada soal noun ketemu subject verb. Kenapa? Karena dia merupakan hasil peringkasan adjective clause. Namanya apa? Namanya omitting. Tapi kalau di soal TOEFL kita tuh nggak perlu tahu itu istilahnya apa. Pokoknya dia namanya peringkasan lah. Kayak gitu ya. Pokoknya peringkasan adjective clause. Ya, kalau ada noun, kenapa kayak gitu? Karena semua adjective clause itu letaknya jatuhnya setelah noun, ya, kata benda. Kan adjective clause itu berfungsi menjelaskan noun. Makanya dia jatuhnya setelah noun. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita langsung latihan soal aja ya. Oke. Nah, ini nomor 1. Nomor 1, coba teman-teman coba jawab. Kira-kira jawabannya apa nih? Nomor 1. Ya. Ada yang mau jawab? Silahkan. Gimana? Udah dicoret-coret aja nih. Gimana, ada yang jawab nggak? Ada yang mau coba jawab? Oke, atau langsung kita bahas aja? Langsung kita bahas aja sih. Coba jawab dulu.
Jawab dong. Ada yang mau jawab nggak? Kak Wiwik Yang mungkin? A, Miss. Pertanyaan dari tadi. Kak Puji, oke Kak Puji alfa. Oke, terima kasih Kak Puji. Ya. Nah, kita cari subjeknya siapa? Subjeknya adalah many of Lewis Nicholson chapter. Verb-nya siapa? Verb-nya consisted of dan verb-nya. Nah, oke. Kalau enggak ya Kak. Charlie. Kita bikin sistem eliminasi ya. Jadi kalau teman-teman mengerjakan soal TOEFL nomor 1 sampai 15, biasakan yang namanya sistem eliminasi. Oke. Yang Bravo ya, yang Bravo ini pasti salah. Kenapa? Karena ada verb lagi ya. Nggak boleh ada 2 verb tambah conjunction. Ingat ya, 1 conjunction, jumlahnya 2 verb. Kalau ada 3 verb, berarti jumlahnya 2 conjunction. Karena yang Bravo ini pasti salah. Kenapa? Karena dia nambah verb lagi. Nanti kita kekurangan conjunction, maka Bravo ini jelas salah. Tinggal yang delta juga sama, dia nambah conjunction, maka dia pasti salah. Antara alpha dengan Charlie. Nah, kita lihat konteksnya. Banyak dari chapter Lewis Nicholson terdiri dari sejumlah dari struktur kayu yang besar yang dia susun, apa yang menyusun dalam pola yang kompleks ya. Jawabannya adalah alpha. Kenapa Charlie salah? Kalau kita pakai which arrange ya, berarti yang nyusun itu si struktur ininya, the structure. Padahal yang nyusun ini kan manusia. Siapa? Yaitu Lewis Nicholson. Oh, jelas jawabannya alpha ya. Alpha sama Charlie boleh secara grammar, boleh benarnya. Tapi secara makna dia kurang tepat ya. Masa struktur berkayu besar ini dia menyusun pola yang kompleks, kan yang menyusun itu manusia, makanya jawabannya alpha, yang dia susun dalam pola yang kompleks. Oke, nomor 2, ada yang berusaha pengen jawab? A. Alpha, oke, yang lain? Alpha, Miss. Oh, alpha. Ya, ternyata di chat banyak sekali. Oh, sorry. Itunya kecil teman-teman ya. Oke, ya kita jawab nomor 2. Subjeknya siapa? Stewart White. Verbnya siapa? Was. Oke. Ada lagi? Enggak ada ya. Berarti sudah ada 1 subjek dan 1 verb. Nah, kita buat sistem eliminasi ya. Lagi-lagi ya. Kalau teman-teman ngerjakan soal TOEFL nomor 1 15, kita buatlah sistem eliminasi. Yang Bravo kenapa salah ya? Kenapa? Karena dia nanti double verb ya. Maka jangan pilih Bravo. Dan Charlie juga sama, salah. Kenapa? Nanti dia double verb ya. Ingat ya, 1 conjunction, 2 verb, 2 conjunction, 3 verb. Nah, tinggal alpha dengan delta. Lagi-lagi delta juga salah. Kenapa? Dia nambah conjunction sih iya, tapi dia tidak nambah verb lagi. Describing ya, verbing itu dia bukan verb ya. Ingat ya, verbing atau verb 3 itu dia bukan verb. Atau dia disebut juga verb langsung. Maka jelas ya, tinggal alpha. Gitu doang ya. Jadi kita buat aja sistem eliminasi. Yang Bravo Charlie dia tadi pasti salah. Kenapa? Kalau Bravo Charlie dia nanti kekurangan conjunction. Delta dia salah. Kenapa? Karena nanti dia kekurangan verb ya. Oke, kita masuk lagi ke nomor 3. Kira-kira jawabannya apa? Charlie. Oke, lagi. Charlie. Oke, Charlie ya. Kita buat sistem eliminasi lagi ya, teman-teman. Kita lihat di sini ya, subjeknya adalah the instrument. Charlie. Instrument, ya, oke, benar Charlie ya. Kita lihat dulu ya. Verbnya has. Jawabannya kira-kira? Kalau Bravo, ini kenapa salah ya? Bravo ini, kenapa ini? Ini buat ini, dia bukan conjunction dari adjective clause ya. Kenapa kita butuh adjective clause? Karena kita lihat sebelum blank, ada namanya instrumen. Instrumen itu clause katanya apa? Noun ya. Yang jatuh setelah noun itu adalah adjective clause, bukan noun clause. Yang Bravo ini, kuat ini adalah conjunction noun clause. Jadi dia salah ya. Karena kita butuhnya adjective clause. Nah, yang Charlie ya, yang Charlie ini namanya pola lengkap ya. Di dalam adjective clause itu tidak ada yang namanya pola lengkap ya. Ingat, ada yang nama istilahnya RPS ya. Ada istilahnya RPO.
Kalau RPS berarti subjeknya hilang. Oke. Kalau RPO berarti objeknya hilang. Yang cari ini subjeknya ada, the pilot. Objeknya siapa? Them. Maka dia juga salah. Di soal tidak boleh, di adjective clause tidak ada yang namanya pola lengkap. Yang lengkap itu hanya RA ya, relative adverb. When, where, why. Maka Charlie juga salah. Tinggal alpha dengan delta. Oke. Yang delta juga salah. Kenapa? Karena that conjunctionnya subjeknya ada, objeknya ada ya. Nggak boleh pola lengkap. Lagi-lagi jawabannya di alpha. Miss, kok alpha, Miss? Nanti double verb dong. Iya ya. Nah, ini verbnya has. Ternyata di alpha ini ada yang namanya istilah ringkasan omitting ya. Omitting, Miss. Nah, ini kan kita lihat sebelum blank-blank ada noun. Boleh dong. Omitting itu noun ketemu subjek verb ya. Langsung saja. Subjeknya siapa? Subjeknya the pilot. Verbnya siapa? Verbnya must was. Maka jelas jawabannya alpha. Oke, ada yang ingin ditanyakan ya? Jadi kan sudah dikasih tahu ya. Jadi peringkasan adjective clause itu rumusnya cuma ada 4 ya. Noun ketemu verb ing, noun ketemu verb 3, noun ketemu to infinitive, noun ketemu subject verb ya. 4 aja. Nah yang alpha ini namanya peringkasan omitting ya. Ingat ya, konsep dari adjective clause itu tidak ada yang namanya lengkap. Yang lengkap itu cuma RA. RPS, subjeknya hilang. RPO, objeknya hilang. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ada chatnya apa sih? Oke, iya benar A. Ya, itu namanya peringkasan omitting. Kita coba dijawab nomor 4. Kira-kira jawabannya apa? C. Charlie, oke. Ada lagi, Charlie. Oke, Charlie. Apa lagi? Iya dong. Delta atau apa kek? Iya. Kita kerjakan ya. Oke, kita lihat dulu ya. Nomor 4, subjeknya siapa? Oke, stone species. Verbnya siapa? Is. Nah, ada lagi nggak? Ada lagi has ternyata ya. Sudah ada 2 verb. Berarti sudah ada 2 verb. Oke, kita butuh sistem eliminasi saja. Ingat ya teman-teman, konsepnya sama. 1 conjunction, 2 verb, 2 conjunction, 3 verb. Oke. Yang berapa salah, kenapa? Karena kita butuh conjunction-nya. Di soal belum ada conjunction-nya. Padahal dia juga sudah ada 2 verb. Yang delta juga salah ya. Berarti tinggal alpha dengan Charlie. Ya. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Alpha atau Charlie? Oke ya, jelas jawabannya adalah Charlie. Kenapa Charlie? Nah, Charlie ini dia menceritakan tentang yang namanya positionnya atau kepemilikan. Ya, spesies keystone adalah spesies dari tanaman atau hewan yang kehadirannya memiliki pengaruh utama pada sistem ekologi. Kalau yang alpha itu artinya gimana? Spesies keystone adalah spesies dari tanaman atau hewan yang bahwa kehadirannya memiliki pengaruh utama. Nah, kalau alpha ini dia salah, kenapa? Jadi that itu dia bisa juga masuk ke yang namanya conjunction noun clause ya. Kita belum bahas ya. Nah, bedanya apa noun clause adjective clause dengan that? Ini artinya yang ketidakhadirannya. Tidak jauhnya. Yang kehadirannya. Absence. Nah, ketidakhadirannya. Iya, ketidakhadirannya. Memiliki pengaruh utama pada sistem ekologi ya. Jadi kita butuhnya posesif ya, bukan that. Lagi yang ditanyakan? Terus saya buka chatnya. Banyak banget. RPS singkatan apa ya? RPO singkatan apa ya? Ya, kita buka ya. RPS itu namanya relative pronoun. Ini banyak banget coretannya. Ya, hapus dulu deh. Enak. Nah, RPS itu namanya relative pronoun subject ya, sebagai subjek. RPO apa? Relative pronoun sebagai objek. Kita hapus dulu. Nah, saya lihat dulu ya, slide sebelumnya. Kita kakak lupa ya. RPS nih ya, relative pronoun, aja. Relative pronoun subject. RPO, relative pronoun objek. Kalau ada RPS ya, berarti subjeknya hilang. RPO ada O-nya, berarti objeknya hilang. Seperti itu, Kak.
Jadi di namanya adjective clause itu tidak ada yang namanya pola lengkap. Yang lengkap itu hanyalah RA ya, relative adverb. Kita masuk lagi ke latihan nomor 5. Ya, kira-kira jawabannya apa nih? Nomor 5. Oh, ini tadi udah dijawab ya. Sorry ya, udah dijawab ternyata. Yang berapa? Oke, nomor 6. Jawabannya apa? Huh? Delta. Apa lagi? Delta. Ya, ada lagi nggak? Delta. Delta. Oh iya, delta. Oke ya, delta terus ini ya. Kita bahas ya. Oke, nomor 6. Subjeknya siapa? A tangan. Verbnya siapa? Is. Oke. Ada lagi? Oh ya, sudah ada satu subjek dan satu verb ya. Nah, lagi-lagi kita buat sistem eliminasi. Yang berapa salah? Kenapa? Dia nambah conjunction tapi tidak nambah verb. Maka jelas salah. Ya, tinggal apa berapa Charlie. Nah, kalau yang Charlie ya, dia juga salah. Kenapa? Is ini kan kepemilikan ya. Ini materi dasar ya. Is ini kan possessive pronoun ya. Harusnya yang namanya possessive pronoun, possessive adjective atau possessive pronoun, dia ketemunya noun ya. Touching itu bukan noun. Ya, tinggal alpha dengan delta. Alpha juga salah. Kenapa? Nanti dia kelebihan verb dong. Jadi jawabannya adalah delta ya. Harus ada satu conjunction, conjunctionnya that, verbnya is dan touch ya. Jadi satu conjunction harus ada dua verb. Kalau 3 verb berarti 2 conjunction. Seperti itu ya. Jadi jawabannya delta. Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ke nomor 7 ya. Jawabannya apa nih? Delta. Oke. Lagi? Oke, delta ya. Kita kunci ya. Delta. Ya, kita sistem eliminasi lagi ya. Kita lihat di soal nomor 7. Subjeknya siapa? Subjeknya small jumper. Verbnya siapa? R ya. Verbnya R. Yang kedua, verb lagi apa? Question. Ada lagi nggak? Oh, enggak ya. Berarti soal ini sudah ada 2 verb ya. Karena ada 2 verb, berarti kita butuh conjunction. Kira-kira jawabannya apa nih? Oke, yang apa salah? Kenapa? Karena tidak ada conjunction-nya ya. Nah, tinggal Bravo, Charlie, Delta. Kira-kira apa nih jawabannya? Delta. Oke, Delta. Iya. Tulis ya. Nah, ini rumusnya kalimat non verbal. Kenapa? Subjeknya adalah small jumper. R-nya itu keluarga B ya. Jadi B itu is, MR, was, were, be, been, been. Nah, setelah B itu ketemu yang namanya Mbak Ana ya. Mbak Ana itu siapa? Adjective non adverb. Nah, kita lihat ya. Karena di sini ada R ya, ada keluarga B, maka dia harus ketemu Mbak Ana ya. Nah, Mbak Ana itu cuma delta. Dia noun. Jadi, subjek, R, ketemu noun, baru ketemu yang namanya adjective clause. Jadi, jawabannya delta. Secara grammar udah benar ya. R ketemu noun-nya ya. Nah, noun ini ketemu yang namanya adjective clause. Adjective-nya siapa? Who, just, can. Jadi, cocok ya. 1 conjunction, 2 conjunction-nya who, verbnya R, dan just, can. Iya, betul. Jelas jawabannya delta. Ya, betul. Ya. Oke, nomor 8. Silakan. Ada yang mau jawab lagi? Kira-kira jawabannya apa nih? Bravo. Ada lagi nggak? Tebak dong. Ya, latihan kan langsung materi, langsung latihan ya. Kenapa nih? Delta, Bravo, Charlie. Ada itu doang? Charlie, ya.
Lagi enggak? Alfa, C, Kak, C. semuanya aja sebutinnya. C, Kak. Iya, C. Kita bahas ya. Nomor 8. Nah, nomor 8 ya. Jadi teman-teman, kalau menemukan soal langsung blank-blank dan tidak ada subjeknya, maka kemungkinan dia menanyakan tentang subjek ya. Jadi ada soal nih nomor, langsung blank-blank, maka kemungkinan dia menanyakan subjek. Nah, kita lihat ternyata ada verbnya nggak? Oh, ada. Include itu verbnya. Oke, berarti sudah ada satu verb dan subjeknya belum ada ya. Ingat ya, dalam sebuah kalimat harus ada minimal ada satu subjek dan satu verb ya. Ini minimal. Nah, karena subjeknya nggak ada, berarti kita butuh subjek ya. Kita buat sistem eliminasi lagi. Yang alfa kenapa salah? Karena ada agron, nanti dia double verb ya, maka jelas dia salah. Kalau ada dua verb harus ada satu conjunction. Dan jadi jelas salah. Yang delta juga salah ya. Jadi kita tidak membutuhkan makna purpose atau tujuan. Juga delta salah. Tinggal Bravo dengan Charlie. Nah, ini berdasarkan arti ya. Kalau yang Bravo ini namanya reducing pasif ya. Kalau yang Charlie ini biasa. Adjective clause biasa. Tapi kita artikan dulu. Kalau yang Bravo, tanaman-tanaman yang ditumbuhkan untuk serat kuat mereka termasuk flax and hemp. Atau yang Charlie, tanaman-tanaman yang tumbuh untuk serat kekuatan mereka termasuk flax ya. Jadi jawabannya apa kira-kira Bravo ya. Kita butuhnya peringkasannya. Tanaman-tanaman yang ditumbuhkan untuk serat kuat mereka termasuk flax and hemp. Nah, jadi teman-teman sekarang mulai bisa membedakan ya antara perbedaan verb 2 versus verb 3. Bedanya apa? Verb 2 itu biasanya bertemu dengan yang namanya objek. Kalau verb 3 dia bertemu dengan preposisi. Nah, di soal nomor 8, di situ ada verb 3-nya yang Bravo kan? Siapa? Grown. Ya, grown. Ketemu preposisi. Siapa preposisinya? Ya, for ya. Jadi jelas ya. Jawabannya Bravo ya. Tanaman itu kan ditumbuhkan ya, untuk kekuatan serat mereka ya dan masuk akal. Jadi jawabannya Bravo. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Saya hapus dulu ya. Permisi Mas mau tanya. Iya, silakan tanya Kakak. Berarti brown di option B itu bukan sebagai verb Mbak ya? Bukan ya. Masih bingung ya tentang perbedaannya? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Nah, verb 1 ya, verb bear ya. Verb 1 sampai verb 2 ini namanya verb ya. Kalau verb 3 ya, verb ing ya, verb ing dan to infinitive ya, to infinitive. Nah, itu namanya bukan verb ya. Jadi verb itu cuma ada 3. Siapa? Verb bear. Ini verb ya. Ini bukan verb. Nah, jadi yang verb itu tuh verb bear, verb 1 sampai verb 2. Kalau yang bukan verb itu verb 3, verb ing to infinitive ini masuknya ke golongan bukan verb atau disebut juga verb palsu. Ya, terserah lah, pokoknya dia bukan verb ya. Jadi yang verb itu cuma verb bear, verb 1, verb 2. Nah, yang Bravo, grown ini verb 3, dia bukan maksudnya verb ya. Jadi verb itu cuma ada verb bear, verb 1 dan verb 2. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, thanks in advance, Min. Oke, sama-sama. Kita lanjut lagi ya. Nomor 9. Silakan dikerjakan, jawab teman-teman. Nomor 9. Preposisi itu apa? Cuman formis banyak, Kak. Ya, ada in, on, at, what. In, on, at. About ya, with, for, of, apalagi above itu juga. Apalagi ya? On juga ya. Jadi preposisi itu bukan hanya for ya. Ya, silakan Kakak cari lagi ya materi preposisi. Jadi preposisi itu bukan hanya for. Ini ciri-ciri kata yang punya pasangan kayak for dengan intended itu gimana caranya kita tahu ya? Nah, itu biasanya
kita tahu itu dengan membiasakan dengan membaca ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu pasangannya itu dari kebiasaan kita baca gitu. Dan kita bisa cari tahu lebih lanjut di kamus dictionary ya. Biasanya di Lowman juga banyak atau Cambridge. Kayak konsis. Nah, konsis itu punya pasangannya. Siapa konsis pasangannya itu? Oh. Nah, halo? Kenapa? Oh, sama-sama kelas 8 ya. Ada lagi? Ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Nomor 9, jawabannya apa kira-kira? Alfa, apa lagi nih? Alfa, aku tanda tanya. Kamu nanya saya. Ya, jawabannya apa? Alfa doang nih, satu orang yang jawab. Dari berapa orang nih? 61 ya. Alfa doang? Hah? Oke. Alfa, delta, alfa. Oke. Alfa, iya. Nah, ya, kita jawab lagi ya. Kita bisa jawab. Nah, kita lihat ya. Biasakan ya, kalau ngerjakan soal tutor nomor 1 sampai 15, kita cari dulu subjek verbnya siapa. Karena itu situ kata kuncinya ya. Subjeknya siapa nomor 9? Subjeknya the city. Ini ya, subjeknya. Verbnya siapa? Was laid out. Oke. Nah, kalau bravo, ya dia jelas salah. Kenapa? Nanti dia double verb ya. Kita kekurangan conjunction. Nah, Charlie juga salah ya. Kenapa? Masa noun ketemu noun ya? Noun ketemu noun itu nggak bisa ya. Design dengan pattern dia nggak bisa noun ketemu. Maka tinggal alpha dengan del. Nah, berarti ini perbedaan antara kalimat aktif dengan kalimat pasif ya. Nah, ini kan yang berakhiran ed ya. Tadi sudah saya singgung. Ya, jadi ada yang namanya verb regular atau irregular ya. Nah, verb yang regular itu kadang, ya bukan kadang ya. Jadi verb regular itu verb 2 dengan verb 3-nya itu sama, akhirannya sama-sama ed. Cara membedakannya gimana? Cara membedakannya, kalau verb 2 itu ketemu yang dengan objek, kalau verb 3 itu ketemu yang namanya preposisi. Jadi itu bedanya, perbedaan antara verb 2 dengan verb 3. Kalau dia verbnya reguler. Oke, nomor delta ya, dia merupakan kalimat aktif ya. Kita artikan, kota dari Indianapolis yang terletak dalam desain yang dipolakan setelah daripada Washington City ya. Atau yang delta, si kota dari Indianapolis, Indiana terletak dalam desain yang mempolakan setelah itu dari Washington DC. Nah, jelas jawabannya lah alpha. Kenapa alpha? Kita lihat desainnya. Desain itu kan benda, teman-teman. Desain itu kan benda. Nah, desain atau benda itu kan cenderung pasif ya. Berarti kita hanya butuh kalimat pasif. Oh, kita pilih yang alpha, pattern. Yang dipolakan artinya, yang dipolakan setelah that of. Lagian, kita lihat setelah blank-blank ada after. After itu apa? After itu preposisi. Cocok dong, verb 3 boleh ketemu dengan preposisi. Maka jawabannya alpha. Ya, kalau yang delta ini boleh, secara grammar ini boleh. Ya, tapi secara makna dia kurang tepat. Masa desain itu mempolakan, harusnya desain itu dipolakan. Jawabannya alpha. Oke, nomor 3. Siapa lagi? Nih, izin live, Miss. Oke, silakan. Miss pilih alpha, oke. Miss, kalau di opsi yang di reducing dan sebelum di reducing, pilihannya mana, Miss? Kalau di opsi yang sudah di reducing dan sebelum di reducing, pilihannya mana? Ya, tadi ya, kita lihat dulu artinya, kalimatnya ya. Kalau yang di reducing itu masalahnya aktif atau pasif. Kita butuhnya kalimat aktif atau pasif. Kalau yang ini kan yang alpha ini reducing. Yang delta ini kan bukan reducing, yang lengkap. Nah, tapi ternyata di sini maknanya kita butuhnya kalimat pasif, maka kita pilihlah yang reducing yang pasif ya. Jadi sesuaikan dengan konteksnya. Seperti itu Kak Fitri ya. Iya, jadi tergantung dari konteksnya. Kita butuhnya kalimat aktif atau pasif. Ya kalau alpha delta boleh, secara grammar boleh ya. Nggak salah. Tapi dia kurang tepat dalam makna. Ya. Kalau yang alpha itu yang kita butuh pasif, kalau delta itu kalimatnya aktif. Sedangkan desain itu benda ya. Desain itu dipolakan, bukan mempolakan.
maka jawabannya alfa. Oke, nomor 10. Jawabannya apa? Delta. Ada lagi yang lain? Charlie, Delta Charlie. Oke, ada lagi nggak? Charlie, ya. Oh, ya, permisa. Charlie Delta. Oke. Kita bahas ya. 10. Delta. Ya, kita lihat dulu nomor 10 ya. Nah, lagi-lagi ya teman-teman. Kalau teman-teman menemukan di soal TOEFL itu ya, dari nomor terus langsung blank, maka kemungkinan dia itu menanyakan subjeknya. Di sini belum ada subjeknya. Verbnya mana nih? Oh ya, verbnya change. Oke, ada lagi nggak? Oh, ada ya. Ini verbnya reach. Ini jadi verbnya ada 2 ya. Change dan reach. Conjunction-nya siapa? That ya, boleh ya. Jadi sudah lengkap ya. Sudah ada 1 conjunction, 2 verb. Dia lengkap. Kita butuhnya apa? Kita cuma butuh subject. Yang berapa salah ya teman-teman, jangan pilih yang nambah verb lagi, nanti kita kekurangan conjunction. Yang alpha juga salah, kenapa? Verb itu nggak bisa ya, verb 3 ini ya, atau verb ini nggak bisa jadi subjek ya, yang bisa jadi subjek siapa aja yang bisa jadi subjek itu noun, pronoun, gerund, to infinitive, dia bisa jadi subjek. Yang delta dia salah, kenapa? Karena ini dia adverbial clause ya. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Jadi yang bisa jadi subjek itu siapa? Noun ya, pronoun. Gerund dan to infinitive ya, dia bisa jadi subjek. Dan jadi objek itu siapa? Yang jadi objek itu sama ya, noun, pronoun, gerund, to infinitive. Bedanya di pronounnya. Kalau pronoun yang objek gunakan untuk yang objek ya. Kalau pronoun yang subjek gunakan yang subjek. Nah, kalau yang adverb, siapa aja yang bisa jadi adverb, yaitu preposisi, personal phrase, adverb, ya, adverbial clause, itu bisa jadi adverb. Nah, kalau yang delta ini namanya pola adverbial clause. Dia, semua adverbial clause tidak bisa jadi subjek ya, jadi jawabannya delta. Jadi when ini kan adverb ya, keterangan waktu kan, dia nggak bisa jadi subjek. Jelas jawabannya Charlie. Miss, ini kan place itu verb 2, Miss. Iya. Hati-hati ya, lagi-lagi. Teman-teman biasakan membedakan perbedaan antara verb 2 dengan verb 3. Kalau verb 2, dia ketemu dengan yang namanya objek. Kalau verb 3, dia ketemu dengan yang namanya preposisi. Kita lihat. Yang Charlie ya, jadi sebuah saringan yang ditempatkan. Jadi place ini dia ringkasan adjective clause yang reducing pasif ya, noun ketemu verb 3. Jadi place yang verb 3 ini ketemu preposisi in. Boleh ya, jadi jelas jawabannya Charlie. Gak ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Tidak ada ya. Andai soal TOEFL boleh dicoret-coret gini nggak? Ya nggak boleh lah Pak ya. Jadi ada beberapa sebuah institusi yang soal TOEFL-nya boleh dicoret. Contohnya di mana? Di UN itu soal TOEFL boleh dicoret Pak. Selain itu, setahu saya nggak bisa dicoret. Tapi kebanyakan tempat tes TOEFL, dia soal-soal TOEFL tidak boleh dicoret, Kak, ya. Jadi teman-teman biasakan kalau mengerjakan soal struktur, khususnya jangan coret-coret soal. Kecuali kalau kita pembahasan, silakan dicoret. Oh, kita lanjut lagi ya. Nomor 11, jawabannya apa? Alpha berapa? Charlie, Delta. Oh, siapa lagi nih? Charlie, Delta, apa lagi? Ayo, silakan, mangga. Silakan, mangga. Oh, udah. Nomor 3 aja nih. Oke, ya. Nomor 11, subjeknya siapa? The solitary scientist. Verbnya mana? Verbnya has, ya. Ada lagi nggak? Oke, nggak ada. Berarti sudah ada 1 subjek dan 1 verb. Nah, kita buat lagi sistem eliminasi ya. Biasakan ya teman-teman dari nomor 1 sampai 15 soal TOEFL kita biasakan sistem eliminasi. Yang berapa ini pasti salah. Kenapa? Karena dia nambah verb ya. Jelas dia salah. Nanti kita kekurangan conjunction. Yang Charlie juga sama, dia salah. Kenapa? Karena dia nambah verb. Tinggal alpha dengan delta. Yang alpha ini dia kurang tepat. Kenapa? Karena kita tidak membutuhkan kalimat purpose ya. To make itu kan untuk membuat ya, itu infinitif. Ya, kita tidak butuh kalimat purpose.
Maka jawabannya lah delta. Dia merupakan peringkasan adjective clause apa? Jadi kalau noun ketemu verb ing itu namanya peringkasan apa? Adjective clause yang reduksinya. Tapi teman-teman ingat saja, pokoknya noun ketemu verb ing ini adalah peringkasan. Oke, jadi jawabannya delta. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mau tanya Miss, kenapa Kak, replace silakan. itu bukan sebagai verb? Nah, ya lagi-lagi ya Kak ya. Jadi replace itu kan kita menyangkanya atau menduganya itu verb 2 atau verb 3 kan? Karena regular verb ya. Verb 1 dengan verb 2-nya sama. Verb 2 dengan verb 3-nya sama. Kan verb 1-nya tuh play. Verb 2-nya apa? Place pakai ed kan. Verb 3 juga sama, play. Nah, cara membedakannya apa antara verb 2 dengan verb 3? Nah, tadi saya sudah singgung ya. Kalau verb 2 dia ketemu yang namanya objek. Kalau verb 3 dia ketemunya dengan preposisi. Nah, di nomor 10 setelah blank 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 ada in. Ini tuh apa? Ini tuh preposisi ya. Jadi place di sini dia dianggap sebagai verb 3 karena verb itu ketemu preposisi. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya, terima kasih Mas. Ini. Sama-sama ya. Iya, karena verb reguler itu membingungkan. Kenapa? Karena verb 2 dan verb 3 itu bentuknya sama. Bedanya apa? Kalau verb 2 ketemu objek, verb 3 itu ketemu preposisi. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 12. Silakan. Jawabannya apa? Sarangnya, Miss ini. Sarangnya. Aduh, kenapa jadi Korea ya? Charlie, oke ada lagi nggak? Charlie. Oh, ada yang nanya. Yang bisa memisahkan verb auxiliary dengan ordinary verb apa aja, Miss? Yang bisa memisahkan verb auxiliary dengan verb ordinary apa aja? Yang sering saya lihat adverb di soal itu saya lihat ada in many memisahkan. Yang mana nomor berapa, Pak? Jadi ada in many ya? Saya hapus dulu ya. Sorry. Ya, sabar ya. Saya hapus dulu biar gak jelek. Sabar sedikit ya. Oh. Oke ya. Kita balik ya. Tadi apa pertanyaannya? Sorry. Oh ini has in many. Mana ya? Saya lupa lagi. Mana sih? Jadi kayaknya aku lihat juga deh. Oh ini ya. Oh iya. Sorry ya Kak, saya salah fokus. Ini has been replaced ya. Oke. Nah. Ini kan ini preposisi ya Kak. Ini preposisi, ini many ini adalah objek of preposisi. Nah, ketika preposisi ketemu objek of preposisi, dia disebut prepositional phrase. Benar? Benar. Nah, prepositional phrase itu bisa berfungsi sebagai adverb, Pak. Jadi benar ya. Jadi verb auxiliary itu bisa dijeda oleh namanya adverb ya. Nah, jadi in many instances ini namanya adverb ya. Berupa apa? Berupa prepositional phrase. Ya, jadi prepositional phrase itu berfungsi sebagai adverb. Oke, ada lagi Kak? Oh. Ya, Kak Amin, ada lagi? Oh, sudah? Sudah? Oh, makasih Kak, sama-sama ya. Iya ya, jadi hati-hati ya. Jadi prepositional verb itu dia bisa berfungsi sebagai adverb. Oke. Oke, kita bahas lagi nomor 12. Jawabannya apa? Charlie. Ada lagi selain Charlie? Charlie. Oh. Apa lagi nih? Charlie Y. Ya, kita bahas ya. Charlie. Oke. Nomor 12. Subjeknya adalah geometri ya. Verbnya siapa Is? Ada lagi nggak verbnya nih? Kita lihat ya, pelan-pelan. Oke ya, sudah ada satu subjek dan satu verb. Ini kenapa? Ya, kita bahas.
Ya, lagi-lagi saya selalu mengingatkannya bahwa kalau teman-teman mengerjakan soal TOEFL yang struktur 1 sampai 15 kita biasakan sistem eliminasi. Oke, yang berapa itu pasti salah. Kenapa? Karena dia nambah verb ya. Nanti kita kekurangan conjunction. Yang delta juga sama. Kenapa? Karena dia nambah verb ya. Nanti kita kekurangan conjunction. Sehingga alpha dengan char. Jadi, ini berdasarkan makna ya. Alpha dengan Charlie itu benar, teman-teman. Benar. Nah, lagi-lagi kita gunakan makna. Kalau yang alpha, dia yang namanya kalimat aktif. Kenapa? Karena constant. Di sini dia memfokuskan. Yang memfokuskan. Yang delta ini artinya apa? Yang difokuskan. Nah, kita lihat ya. Setelah sebelum blank, ternyata ada matematik ya. Matematik itu kan benda. Berarti jelas ya. Kalau benda, kita gunakanlah kalimat pasif ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Geometri adalah cabang dari matematika yang difokuskan dengan properti dari line, curve, shape, and surface. Kalau yang alpha, geometri adalah cabang dari matematika yang memfokuskan dengan, masa benda bisa memfokuskan? Kan yang difokuskan. Yang memfokuskan itu kan manusia. Jadi jawabannya Charlie. Oh, ada lagi? Oh, apa? Sudah Kak Pitia? Kak Pitia? Ya, apa? Hah? Ada lagi pertanyaan? Iya, sama-sama. Ya, sorry ya, saya bertanya agak sedikit. Kita lanjut lagi ya. Ada satu soal lagi ya, terakhir ya. Habis ya. Waktunya juga udah ini ya, udah time. Oke, nomor 13. Kira-kira jawabannya apa nih? Alpha berapa cari delta? Sudah jam berapa sekarang ya? Tuh, udah jam 1. Lagi jawaban pertanyaannya? Apa kurang latihannya? Kurang. Oke, sorry ya. Apa nih jawabannya? Alpha. Ada lagi? Oke, ya, kita bahas ya. Oke, kita lihat. Subjeknya siapa? Subjeknya Amber. Subjeknya is. Ada lagi nggak? Oh, ini ada ya. Penjelasannya there. Subjeknya live. Nah, berarti di nomor 13 ini sudah lengkap ya. Sudah ada 2 verb dan 1 conjunction. Berarti dia sudah lengkap. Lagi-lagi ya, saya selalu mengingatkan teman-teman, kalau kerjaan soal TOEFL itu biasakan buat sistem eliminasi. Saya yang cari ini lagi-lagi dia pasti salah. Kenapa? Karena dia nambah verb. Nanti kita kekurangan conjunction. Tinggal alpha berapa dengan delta. Ya. Nah. Kita lihat sebelum blank ada yang namanya adjektif ya. Nah, biasanya di soal TOEFL itu ada adjektif, koma, adjektif, baru noun ya. Ini biasanya di soal TOEFL. Atau bisa juga adjektifnya 3 nih. Adjektif. Ya, saya sambil tulis ya. N. Nah, jadi kalau ada 3 adjektif dia pakai N ya. N, adjektif, baru noun. Nah, kebetulan di soal ini ya, dia ini adjektif ya, hard itu adjektif. Nah, setelah koma ini adjektif, kok adjektif Kak ya? Jadi kalau teman-teman melihat kata yang ada stripnya kayak gini, ya, berarti dia disebutnya adjektif ya. Berarti harusnya apa? Ya adjektif noun. Ya, mana yang noun? Ya alpha ya. Berarti jelas jawabannya langsung alpha gitu aja. Yes, kok ada verb itu kan verb ya. Oh, lagi-lagi teman-teman biasakan ya bedakan verb 2 dengan verb 3. Apa bedanya? Kalau verb 2 itu ketemu objek, kalau verb 3 itu ketemu preposisi ya. Lagi-lagi ya. Ini sering sekali kita bahas dari tadi. Nah, form di sini dia sebagai verb 3 ya. Jadi substansi yang dibentuk ya, bukan substansi yang membentuk. Jadi jawabannya apa? Oke, ada yang ingin ditanyakan?
Miss karena Maaf, pasif. Miss. Iya, itu Miss karena Emang pasif. nggak, Dek? Iya. Halo, kenapa Kak? Sorry. Kenapa? Halo, Kak Rima ya? Kak Rima bukan tadi? Iya, Gimana, maaf, Kak? Miss. Ada Mau apa? nanya, kenapa D salahnya di mana, Miss? Oh, nah ya, tadi saya sudah singgung ya. Nah, di soal sini ya, di soalnya ini yang sudah ada adjektif. Nah, kalau ada dua adjektif koma gini, berarti setelahnya harus noun. Kenapa Bravo salah? Karena to infinitive ini bukan noun. Jadi jawabannya alpha. Sorry, Oke. bukan B, tapi Dan delta. oh, delta. Forming ini kan Iya, present iya. ya, Kak. Ya, dia kan forming. Kita butuhnya noun ya. Oh. Iya, Miss. Oke, Makasih, ada lagi? Miss. Oh iya, sama-sama ya. Kecuali bisa sih delta benar, asalkan A-nya ini hilang ya. Kalau ada artikel, dia harus letaknya paling depan, nggak boleh di antara adjektif, artikel, noun. Itu salah banget. Jadi jelas delta juga salah. Oh, ada lagi pertanyaannya? Oke, iya Miss, kita butuhnya pasif ya Kak. Jadi bedakan lagi ya, biasakan bedakan verb 2 dengan verb 3. Kalau verb 2 ketemu objek, verb 3 itu ketemu preposisi. Oh, gimana? Live ketemu off mana? Oh, iya. Ya, benar. Pertanyaan yang bagus Kak Amin. Ya. Jadi untuk verb 2 ketemu objek, verb 3 ketemu preposisi itu kan secara umum, secara general Kak. Ya, jadi secara umum. Biasanya ya, namanya biasanya. Tapi ada juga verb 2 yang ketemu preposisi ya. Boleh. Nah, kita lihat artinya, amber adalah kita artikan substansi yang willow brostaras ya, dari resin, dari fine fish yang tinggal dari ratusan tahun. Jadi artinya yang tinggal dari ratusan tahun. Bukan yang ditinggalkan dari ratusan tahun. Ya, kenapa? Karena live ini ketemunya conjunction, maka dia dianggap sebagai verb, bukan verb 3. Tapi dia bisa ketemu off ya. Jadi live ini ya, oke. Jadi dalam sebuah, ini materi basic ya teman-teman. Jadi ada yang namanya verb transitif, ada yang namanya verb intransitif. Apa verb transitif? Ya, verb transitif itu adalah verb yang butuh objek. Kalau verb intransitif adalah verb yang tidak butuh objek. Live di sini dia masuknya ke verb intransitif. Apa verb intransitif itu? Verb yang tidak butuh objek. Saya tinggal di. Nah, jadi live ini nggak butuh keterangan objek lagi. Kecuali kalau kita bilang I read a book. Nah, saya membaca apa? Membaca buku. Jadi read itu butuhnya objek, makanya disebutnya verb transitif ya. Jadi live ini namanya verb intransitif. Verb yang tidak butuh objek. Karena dia tidak butuh objek, dia bertemu dengan yang namanya preposisi. Jadi jawabannya jelas ya, Al. Ya, ada lagi Kak Amin pertanyaannya bagus sekali ya. Itu materinya gitulah soal TOEFL tuh ya komprehensif ya. Jadi ada materi basic ya, nyambung-nyambung dengan part speech. Jadi ada bahasnya dengan klausa, ya ada dengan logika juga, apakah dia butuh aktif atau pasif. Itulah soal TOEFL ya. Dia komprehensif. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya pikir cukup ya teman-teman ya, karena waktu kita 18. Terima kasih Miss Nining atas materinya hari ini dan juga caranya pada hari ini sudah. Ya, semoga memuaskannya untuk pertanyaannya hari ini. Ya, thank you Kak Dija. Ya, semoga bermanfaat. Ya, sama-sama Miss Nining. BTW untuk absennya silakan di screenshot, saya akan hitung 1 sampai 10. Sama. Hitung 1 sampai 10 ya. Silakan di screenshot, nanti silakan dikirim ke Miss yang tertera di platform. Nanti saya akan dikte juga nomornya. Hasil semoga bermanfaat ya.
chat Kita ketemu lagi di short ataupun course. di saya itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ingatkan belajar offline hari ini khusus untuk member. Jadi teman-teman yang sudah bergabung belajar offline ataupun online, silakan screenshot voucher ini dan klaim ke admin 1. Terima kasih teman-teman. Dapat voucher. Ya, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir pada malam hari ini. Semoga kita bertemu lagi di next event selanjutnya, di short course selanjutnya. Dan juga terima kasih Miss Nining, pemateri pada malam hari ini, tutorial structure. Miss Nining ini juga termasuk salah satu tutor offline di Flip English. Jadi teman-teman kalau mau bergabung dan ingin bertemu dengan Miss Nining, silahkan mendaftar di aplikasi. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum Thank you, Miss. warahmatullahi wabarakatuh.